Pasca turnamen Akademi Master Roh Elite, Tangsen dan Xiao dibawa oleh Tang Hao ke tempat yang aman. Sementara Bibidong yang merasa belum cukup kuat untuk melawannya memutuskan untuk menahan diri dan membiarkan orang-orang Sri Lanka pergi meninggalkan kota Balai Roh Pelindung. Diperlihatkan rombongan Sri Lanka yang merasa lega bisa segera pergi meninggalkan kota Balai Roh Pelindung. Entah apa jadinya jika tadi ayah Tangsen tidak muncul. Kini turnamen resmi berakhir, sehingga 7 murid Sri Lanka dinyatakan lulus dari akademi dan mulai sekarang bebas untuk mengambil jalannya masing-masing sesuai dengan apa yang Flander katakan sebelum mereka naik ke final. Dai Mube bersama Su Ying memutuskan untuk kembali ke kerajaan Xingluo, mengingat ia telah berhasil mengalahkan sang kakak Dai Wesi dalam turnamen kemarin, sehingga kini keluarga kerajaan pasti sudah mau mengakui dan bisa menerimanya. Untuk Ning Rongrong sudah jelas kalau ia akan kembali ke Sekte Cahaya Kibau. Sementara Oishiki yang memang sejak lama tertarik dengan Ning Rongrong meminta kepada Ning Fengzi agar dirinya diizinkan masuk ke dalam Sekte Cahaya Kibau. Ning Fengzi pun dengan senang hati menerimanya. Ia mengatakan akan senantiasa menyambut siapapun yang ingin bergabung dengan sektenya. Namun Mang Hojun yang lebih suka kebebasan lebih memilih untuk berkelana di dataran Dauluo terlebih dahulu. Nanti mungkin ia akan kembali ke akademi untuk membantu para gurunya. Sebelum semua berpamitan, Mang Hojun mengusulkan agar dibuat sebuah perjanjian, yaitu kita semua akan berkumpul kembali di Akademi Sri Lanka tepat 5 tahun dari sekarang. Setelah melihat perpisahan yang cukup mengharukan, kita beralih untuk melihat kondisi Tangsen dan Xiao yang dibawa oleh Tang Hao. Xiao siuman terlebih dahulu dan langsung menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tang Hao yang telah menyelamatkan mereka. Tang Hao kemudian mengatakan kalau Xiao sangat mirip dengan ibu Tangsen, yang mana ibu Tangsen dahulu juga merupakan siluman roh yang bermutasi menjadi manusia. Ia juga menjelaskan kalau keberadaan Xiao di sampingnya bisa membahayakan nyawa Tangsen. Karena sebagai siluman langka berusia 100.000 tahun, pasti nanti akan banyak master roh kuat yang mengincarnya, yang mungkin bahkan jauh lebih merepotkan dari Bibidong. Ia menyarankan agar Xiao kembali saja ke hutan tempat asalnya dan berpisah sementara waktu dengan Tangsen. Setidaknya sampai mereka sudah cukup kuat untuk bisa saling melindungi dan melawan kerasnya dunia Dauluo. Tang Hao menegaskan kalau yang ia inginkan hanyalah supaya kisah tragisnya dengan ibu Tangsen tidak terulang kembali. Xiao meminta untuk menunggu Tangsen sadar terlebih dahulu supaya ia bisa berpamitan secara langsung. Namun Tang Hao tidak sependapat karena menurutnya itu hanya akan membuat perpisahan mereka semakin berat. Sampai akhirnya setelah memberikan ciuman perpisahan, dengan berat hati Xiao pun pergi meninggalkan Tangsen untuk kembali ke tempat asalnya, yakni hutan pertarungan bintang. Ketika Tangsen siuman, ia sangat gembira karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan ayahnya setelah sekian lama. Ia baru sadar kalau Xiao sedang tidak bersama mereka. Tang Hao melarang Tangsen untuk mencarinya lagi karena kini Xiao telah kembali ke tempat asalnya. Ia menjelaskan kalau Tangsen sekarang masih belum cukup punya kekuatan untuk bisa menjaga Xiao. Seorang pria sejati juga harus belajar cara merelakan. Suatu hari ketika Tangsen sudah memiliki kekuatan untuk bisa melindunginya, barulah waktu yang tepat untuk menemuinya kembali. Mengenai banyak hal termasuk masa lalu dari dirinya, Tang Hao mengatakan kalau masih belum saatnya Tangsen mengetahuinya. Tangsen masih belum cukup kuat untuk mengetahui semua kebenaran. Maka dari itu, mulai sekarang putranya tersebut akan berlatih di bawah bimbingannya secara langsung. Ia berjanji sampai nanti ketika Tangsen sanggup memenuhi permintaannya, ia akan memberitahukan segalanya. Membahas mengenai Xiao, mengapa sebagai siluman roh berusia 100.000 tahun, Xiao tidak begitu kuat? Bukankah harusnya dengan pencapaian selama itu, seekor siluman roh sudah memiliki kekuatan yang setara dengan Master Roh bergelar Dauluo, bahkan mungkin saja lebih dari itu. Tang Hao pun kemudian menjelaskan alasannya kepada Tangsen. Ketika sudah menginjak usia 100.000 tahun, seekor siluman roh dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama tetap hidup dengan wujud aslinya, namun paling lama hanya bisa bertahan selama 1.000 tahun sebelum akhirnya mati. Atau pilihan kedua yaitu bermutasi menjadi wujud manusia, kemudian mulai berlatih lagi dari nol, dan jika dalam wujud manusia bisa berlatih hingga mencapai level ratusan, maka ia akan mendapatkan keabadian. Namun jelas jalan kedua ini sangatlah beresiko, karena siluman roh yang bermutasi baru akan mencapai fase dewasa dan benar-benar menjadi manusia asli ketika sudah berada di level 60 ke atas. Kalau sebelum mencapai level itu ia bertemu dengan Master Roh bergelar Dauluo, identitas aslinya pasti akan langsung terungkap sehingga akan menjadi sasaran empuk untuk dibunuh dan diserap cincin rohnya. Pembicaraan pun ditutup dengan Tang Hao yang menyuruh Tangsen agar segera beristirahat karena besok ia akan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk mulai menjalankan latihan khusus di bawah bimbingannya. Keesokan harinya dimulailah perjalanan mereka yang sangat panjang.